Selamat malam, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus calon Wakil Presiden Bapak Muhaimin Iskandar dan seluruh jajaran DPP, khususnya yang baru hadir Bapak Sekjen DPP Pak Hasanuddin, yang terhormat para kiai, para pimpinan dan tokoh agama dari KWI, PGI, PHDI, Walubi, dan Matakin, yang terhormat para pastor paroki, para pendeta, ketua sinode yang hadir, yang terhormat para pimpinan dan anggota DPR RI, pimpinan dan anggota MPR RI, yang mulia para duta besar atau perwakilan negara sahabat, yang terhormat para pejabat pemerintahan, dan yang kami muliakan para tokoh masyarakat, tokoh lintas agama, serta tamu-tamu undangan yang mohon izin tidak mungkin tersebutkan nama satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat atas kehadiran pada forum malam hari ini. Secara khusus saya ingin menyampaikan rasa hormat kepada Ketua Panitia, Pendeta Liu dan seluruh jajarannya. Pendeta Johari Liu ini sambutannya mempesona betul. Tidak banyak yang bisa menyampaikan sambutan dalam beberapa bahasa. Kalaupun keliru, kita tidak paham. Kita nggak paham juga, Pak. Gitu. Tapi bahwa itu disampaikan itu dahsyat dalam beberapa bahasa yang menggambarkan ada suasana persatuan di dalam tubuh Bapak Pendeta Johari Liu. Tepuk tangan untuk Bapak Pendeta Johari Liu. Dan yang saya hormati Pak Daniel khususnya yang sudah menyiapkan saya. Beri tepuk tangan khusus Pak Daniel, anggota DPR RI yang berkomunikasi intens, juga Ketua Berani yang ada di sini. Mana Ketua Beraninya di sini? Siap, Ketua Berani dan seluruh hadirin sekalian. Izinkan kami memulai dengan menyampaikan rasa syukur bahwa kita diberikan oleh Tuhan nikmat sehat, bisa bersama-sama berkumpul di sini, merasakan keindahan kebersamaan, merasakan suasana keteduhan, suasana di mana kita dalam satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia. Saya terlewat menyebut Ibu Lisa di sini. Ini partner kami selama di Jakarta. Beri tepuk tangan untuk Bu Lisa di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami selama beberapa tahun terakhir ini terus menggaungkan pesan dan kerja nyata untuk menjaga persatuan di negeri kita tercinta. Republik ini, bangsa ini adalah bangsa yang amat bineka. Walaupun kebinekaan kita bukan yang paling bineka di seluruh dunia. Di belahan dunia lain masih banyak bangsa-bangsa yang lebih bineka dari kita. Tapi Indonesia adalah salah satu bangsa yang paling bineka. Dan yang berbeda bangsa kita dibandingkan bangsa-bangsa lain, bila di tempat lain memiliki kebinekaan, Indonesia punya kebinekaan, tapi di tempat lain
tidak ada suasana persatuan sebagaimana suasana persatuan yang ada di negeri kita. Yang menjadikan Indonesia unik dibandingkan bangsa-bangsa lain adalah karena di sini ada persatuan. Di atas sana ada sebuah lambang negara kita. Dan di bawah lambang itu tertulis satu kalimat. Satu kalimatnya berbunyi, Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah sebuah kalimat yang harus kita bukan hanya pertahankan, tapi pahami dalam mempertahankannya. Bhinneka Tunggal Ika. Kata kunci di dalam 3 kata ini, kalau boleh saya uraikan sedikit. Bhinneka yang kita sudah tahu menggambarkan warna-warninya bangsa kita. Kekuatan yang luar biasa. Tunggal adalah satu. Ika menunjuk kepada satu. Jadi kata kunci dari 3 kosakata ini adalah kata tunggal. Kenapa? Karena yang beragam ini menjadi satu itu. Banyak yang mengira Ika itu satu. Ika itu bahasa Sanskerta yang kalau dalam bahasa Jawa sekarang disebut iki, kui, iku, ika. Itu menunjuk. Kata kuncinya tunggal. Yang beragam banyak, tapi yang bisa menjadi satu tidak banyak. Dan Indonesia menjadi salah satu contoh bagaimana yang beragam bisa menjadi satu. Karena itu kita harus pertahankan agar suasana persatuan di Republik ini akan terus bisa terjaga. Jadi kekuatan Indonesia ada pada persatuannya. Bhinneka adalah karunia Tuhan. Kita tidak bisa memilih dilahirkan sebagai suku bangsa apa. Ada yang dilahirkan di Sunda, di Jawa Barat, dia menjadi suku Sunda. Ada yang dilahirkan di Bali, dia menjadi suku Bali. Ada yang dilahirkan di Sulawesi Utara, dia menjadi suku Manado. Ada yang dilahirkan di Sumatera Utara, dia menjadi suku Batak. Ada yang dilahirkan di Nusa Tenggara Timur, maka dia memiliki sukunya, bisa Flores dan lain-lain. Di mana kita dilahirkan, kita tidak bisa memilih. Menjadi warna apa dalam kebinekaan, bukan pilihan kita. Karenanya, saya sering mengatakan, kebinekaan, warna-warni ini adalah karunia Tuhan yang kita syukuri. Tetapi, persatuan adalah hasil usaha kita. Bersatu atau tidak adalah keputusan kita. Berwarna-warni adalah takdir dari Tuhan. Bersatu atau tidak adalah keputusan kita. Dan yang hebat dari Indonesia adalah Tuhan melahirkan kita berwarna-warni dan kita mampu berusaha menjadi satu kesatuan. Persatuan tidak otomatis didatangkan dari Tuhan. Persatuan diusahakan oleh kita. Bila kita tidak mengusahakan persatuan, persatuan itu tidak muncul. Kalau kebinekaan akan selalu ada, karena itu karunia Tuhan. Tapi persatuan adalah kematangan, kedewasaan, kemampuan untuk menjangkau, kemampuan untuk berinteraksi, kemampuan untuk menjaga ambang batas perbedaan. Di situ muncul yang disebut sebagai persatuan. Jadi, ketika kita berbicara tentang Indonesia, kita boleh berbangga kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Bahwa mungkin saja di tempat lain lebih bineka, tapi belum tentu mereka bisa dewasa untuk membangun persatuan. Di sini kita merasakan kebinekaan,
Dan di sini kita merasakan kematangan untuk bersatu. Dan salah satu kunci yang menjadi perekat perasaan kebangsaan kita, kesamaan kita, adalah kita punya bahasa persatuan yang sama. Bayangkan bila kita tidak punya bahasa persatuan yang sama. Sambutan tadi bisa harus dilakukan dalam berbagai bahasa daerah, karena kita tidak punya bahasa persatuan yang sama. Nanti pidatonya sebagian pakai bahasa Melayu, sebagian pakai bahasa Batak, sebagian pakai bahasa Manado, sebagian pakai bahasa Bali. Kenapa? Karena kita tidak punya bahasa persatuan yang sama. Kita memiliki satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu sesuatu yang luar biasa. Walaupun hari ini kita sudah menganggap itu sebagai yang normal-normal saja, tapi sesungguhnya tidak. Ini proses yang luar biasa. Kenapa? Karena bahasa yang dipilih bukanlah bahasa yang penggunanya paling banyak. Kalau ditanya bahasa yang penggunanya paling banyak, maka jawabnya bahasa apa? Bahasa Jawa. Nomor 2 bahasa Sunda. Tapi yang dipilih bahasa yang penggunanya sedikit. Kenapa? Demi persatuan, mereka mencari bahasa yang memberikan pesan kesetaraan di dalam berkomunikasi. Dipilihlah bahasa yang memberikan perasaan kesetaraan. Dan bahasa Melayu memberikan perasaan kesetaraan yang kemudian kita sekarang sebut sebagai bahasa Indonesia. Ini fase awal. Dalam perjalanannya, Indonesia kemudian menjadi sebuah negara. Dan ketika sudah menjadi negara, maka yang beragam ini memiliki berbagai dinamika dalam interaksi. Dan kami merasakan bahwa salah satu pilar terpenting yang menjaga bagaimana Indonesia ini bisa terus terawat adalah komitmen untuk memegang Pancasila sebagai satu-satunya rujukan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pegangan soal Pancasila ini nampaknya sederhana, tapi menurut hemat kami ini adalah kekuatan kita. Dan kita berkomitmen tidak ada ruang untuk ideologi lain selain ideologi Pancasila di dalam kehidupan berbangsa kita, di dalam kehidupan bernegara kita. Ini final. Dan finalnya kapan? Ya finalnya sejak kita putuskan ketika kita merdeka. Pada waktu itu dirumuskan 5 sila diambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah kalimat Pancasila kita yang dirumuskan dari 5 kalimat terakhir di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa kata kunci? Lagi-lagi kalimat kunci dari Pancasila itu. Kami melihat kalimat kunci dari Pancasila yang bisa menjaga keutuhan, yang bisa menjaga kebersamaan adalah kalimat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah penjaganya. Persatuan dibangun dalam perasaan kesetaraan. Persatuan dibangun dalam perasaan keadilan. Sulit membangun persatuan dalam ketimpangan. Sulit membangun perasaan persatuan dalam ketidaksetaraan. Kesetaraan inilah yang membuat kita bisa bersatu. Dan saya sering sampaikan dalam berbagai kesempatan, disebut dengan damai, disebut dengan tenang, itu bukan kalau tidak ada konflik. Disebut damai, tenang, itu ketika ada rasa keadilan. Karena itu kedamaian
bukan ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Disitulah kekuatan kedamaian. Dan ini artinya tugas dari negara. Kita yang bertugas di negara harus memastikan ada kesetaraan bagi semua. Dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ketika Republik ini dirancang, pembahasan oleh para perancang Republik ini tidak pernah menggunakan istilah minoritas. Tidak pernah mereka menggunakan istilah mayoritas. Silahkan dicek di dalam perdebatan BPU PKI. Yang mereka gunakan adalah istilahnya golongan. Apa bedanya? Golongan menggambarkan unsur-unsur pembentuk. Kalau minoritas, mayoritas menggambarkan ukuran atas unsur pembentuk. Ketika dikatakan bahwa bangsa ini membentuk sebuah negara untuk semua golongan, maka dia tidak mengatakan untuk yang besar atau yang kecil atau yang lebih kecil atau yang lebih kecil. Semua sebagai unsur-unsur pembentuk yang tidak dibedakan berdasarkan ukurannya, tapi dibedakan atas latar belakangnya. Sehingga kita tidak berbicara ukuran. Karena itu saya sering sampaikan, ketika Republik ini berdiri, Republik ini tidak didirikan untuk minoritas, tidak didirikan untuk mayoritas, tapi didirikan untuk setiap anak bangsa Indonesia. Titik. Dan ketika negara harus melindungi, maka negara tidak dirancang untuk melindungi minoritas. Negara tidak dirancang untuk melindungi mayoritas. Negara dirancang untuk melindungi setiap anak bangsa, tak penting ukurannya. Baru beberapa waktu terakhir ini, ketika banyak yang belajar ilmu sosial di Amerika Utara, pulang dengan membawa kata minoritas, kata mayoritas. Tapi ketika kita merujuk kepada apa yang dirancang oleh para pendiri Republik, mereka tidak membedakan berdasarkan ukuran. Oleh karenanya, saya cenderung melihat atas apa yang dirancang Republik ini. Jadi, kesetaraan itu diberikan walaupun jumlahnya kecil. Kesetaraan itu diberikan tak memandang sekedar ukurannya, supaya ada rasa keadilan, ada rasa kesetaraan. Dan ini juga, Bapak Ibu sekalian, yang kami sampaikan di dalam berbagai kesempatan. Ketika kami bertugas di Jakarta, kami merasakan betul bahwa Jakarta ini beragam dalam arti yang sesungguhnya. Tidak ada kota lain di Indonesia yang lebih beragam daripada Jakarta. Secara unsur suku bangsa, luar biasa banyaknya. Secara unsur lintas agama, luar biasa banyaknya. Secara status sosial ekonomi, luar biasa. Mau jumpa yang kayanya terkaya, ada di Jakarta. Mau jumpa yang miskinnya termiskin, ada di Jakarta. Kita akan menyaksikan sebuah kota di mana semua unsur itu terwakili, atau semua unsur ada. Lalu, apa yang kemudian harus dilakukan? Saya memegang kepada prinsip tadi, bahwa kami ingin Jakarta damai. Kami ingin Jakarta tenang teduh. Dan itu artinya pemerintah memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua. Dalam semua aspek. Ada periode di mana umat beragama tidak selalu merasakan kenyamanan. Karena ada restriksi yang dibuat oleh negara. Menjelang hari besar sebuah agama misalnya. Ada periode di mana larangan-larangan itu muncul. Kami merasa
jangan sampai ada umat beragama yang mau menyambut hari besarnya tidak mendapatkan ruang untuk bisa mengungkapkan. Dan kami meyakini ruang publik di Jakarta adalah milik publik. Bukan milik satu golongan, bukan milik satu agama, tapi milik semua golongan, milik semua agama. Karena itu ruang publik dibuka untuk warga menyambut hari-hari besar di Jakarta. Dan apa yang terjadi? Tadi kita mendengarkan sama-sama Christmas Carol dari choir yang tadi disampaikan. Sejak 2018 di Jakarta menjelang perayaan Natal, maka tempat-tempat publik dibolehkan untuk choir menyambut hari besarnya dengan mengumandangkan Christmas Carol. Sesuatu yang kalau boleh Bapak Ibu catat, belum pernah terjadi di ibu kota, bahkan di Indonesia secara umum. Ini untuk apa? Mengirimkan pesan bahwa kota ini untuk semua. Di sisi lain, sama umat Hindu ketika menjelang Nyepi, ada ogoh-ogoh ya umat Hindu. Diberikan ruang bagi umat Hindu untuk mengungkapkan cara menyambutnya ketika mereka akan merayakan Nyepi. Di mana? Di ruang publik. Ruang publik tidak menjadi milik sebagian, tapi milik semua. Di sisi lain, yang umat Islam dulu dilarang untuk takbiran keliling. Jangan, biarkan umat Islam juga menyambut hari rayanya, lebarannya dengan takbiran keliling. Sehingga ruang publik itu dibuka untuk semua. Apa yang terjadi? Kami menginginkan rakyat di Jakarta merasa negara memberikan kesetaraan dan umat berbagai agama merasa wilayah publik adalah wilayah kami semua, bukan wilayah salah satu pemeluk agama saja. Ini sekalian, kenapa ini dikerjakan? Karena kita ingin memastikan perasaan kesetaraan itu hadir. Dan menjaga kedamaian artinya menjangkau semua. Bapak Ibu sekalian, saya tidak membatasi di dalam berinteraksi. Dari segala kelompok yang ada di Jakarta, saya berinteraksi dengan semua. Tetapi ketika saya mengambil keputusan, maka keputusan saya adalah mendasarkan prinsip keadilan, kepentingan publik, data dan akal sehat, kemudian perundangan. Bukan mendasarkan aspirasi 1-2 di mana saya berinteraksi dengan semua. Pegangannya itu. Jadi, saya berinteraksi dengan semua. Tapi keputusan mendasarkan pada 4 prinsip itu. 1, prinsip keadilan. 2, prinsip kepentingan publik. 3, data, common sense. 4, peraturan keadilan. Pegangan kita di situ. Tapi kita tidak membatasi. Sering jadi masalah apa? Bila pemerintah tidak berinteraksi dengan semua, apa yang terjadi? Perasaan ketidakadilan muncul. Apa yang terjadi bila seorang gubernur memilih untuk berinteraksi dengan A, B, C, tapi tidak mau berinteraksi dengan D, E, F? Dia, D, E, F akan merasa seperti saya bukan warga Jakarta. Semua harus dijangkau. 49. Tapi ketika sampai kepada pengambilan keputusan, sampai pada kebijakan, prinsip kesetaraan inilah yang dipegang. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, dengan prinsip itu kami bersyukur Jakarta selama kami bertugas menjadi kota yang aman, tenang, damai. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat-ingat, adakah keramaian di Jakarta karena ketegangan antar agama? Tidak ada. Ketegangan antar umat? Tidak ada. Jadi kalau bertanya tentang Jakarta, alhamdulillah Jakarta tenang, aman, teduh 5 tahun terakhir ini. Tenang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di ruangan ini. AC-nya nyaman tidak Bapak Ibu? Nyaman. AC enak ya? Sound system bagus? Bagus. Lampunya cukup? Cukup. Adakah di antara kita yang terpikir untuk mengucapkan terima kasih pada PLN? Tidak.
Ini semua terjadi karena ada ribuan orang yang bekerja di belakang layar memastikan aliran listrik berfungsi dengan baik di tempat ini. Oke? Ketika ibu bapak merasakan Jakarta tenang damai, ada yang berpikir tentang bagaimana menjaga hubungan antar kelompok, bagaimana seluruh grup yang ada disapa, dibuat forum pertemuan, dijaga interaksi, sehingga tenang teduh. Setiap kali ada potensi masalah terdeteksi sebelum jadi masalah. Bapak Ibu sekalian, tidak ada konflik yang muncul tanpa friksi. Tidak ada friksi yang muncul tanpa polarisasi. Kita seringkali membiarkan ada ketegangan. Contoh, masyarakat beda agama memiliki tempat ibadah, di tempat itu mulai ada ketegangan. Bicara izin. Ini izinnya tidak ada nih, mulai ada ketegangan. Negara apa yang dikerjakan? Mayoritas membiarkan. Sampai terjadi friksi. Sampai terjadi konflik. Sesudah itu baru berbondong-bondong mencoba untuk memadamkan. Repot. Apa yang kami kerjakan? Selalu mendeteksi potensi masalah sebelum menjadi masalah. Jadi, bila kita mendengar kabel di sana ada masalah, jangan ditunggu sampai lampunya mati. Tapi perbaiki kabel itu sebelum lampunya mati, sehingga tidak ada satupun yang mengeluh karena lampunya mati. Tapi dalam politik, Bapak Ibu sekalian, seringkali itu kurang populer. Saya beri contoh. Bila Bapak Ibu melihat pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran yang bekerja sehari-hari memeriksa rumah-rumah, memeriksa kampung-kampung, memastikan saluran listrik benar, saluran gas benar, supaya tidak terjadi kebakaran. Dia adalah orang yang mencegah kebakaran. Dan itu dikerjakan oleh pemadam kebakaran berkeliling. Memang kalau Bapak Ibu kelas menengah, rumahnya jarang didatangi pemadam kebakaran. Karena kejadian itu biasanya di kampung-kampung. Kampung-kampung itu diperiksa pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran, petugas yang melakukan pemeriksaan itu jarang disebut sebagai pahlawan. Okay? Tapi ketika kampung itu ada kebakaran, dan apinya membakar rumah-rumah di sana, lalu pemadam dengan truknya datang, dan dengan gagah berani memadamkan api, maka dia akan dikatakan pahlawan yang memadamkan api. Apa bedanya? Yang satu berjuang mencegah sehingga tidak terjadi, yang satu datang memadamkan ketika sudah ada api. Kami berpandangan lebih baik mencegah jangan muncul api daripada datang memadamkan api. Tapi kalau melakukan pencegahan nggak heroik, Bapak Ibu. Nggak heroik. Yang heroik itu kalau apa? Memadamkan. Nah, saya tidak ingin berada di wilayah politik dan prosesnya apa? Memadamkan. Walaupun nampak heroik, tapi itu merugikan bagi kehidupan berbangsa, merawat tenun kebangsaan. Karena itu lebih baik lakukan seluruhnya, menjaga ketenangan keteduhan. Kita bersyukur bahwa Jakarta 5 tahun kemarin ketenangan keteduhan terjaga dengan baik. Dan saya harus sampaikan apresiasi kepada FKUB, termasuk tokoh-tokoh agama yang hadir di sini. Boleh beri tepuk tangan untuk mereka. Karena FKUB ini forum kerukunan umat beragama, mereka berhasil menjangkau, mereka ikut merangkul. Kami sendiri sering terlibat langsung di dalam proses ini semua. Nah, Bapak Ibu sekalian kami hormati, ini kami sampaikan sebagai pesan bahwa menjaga tunggal itu tidak bisa taken for granted. Tunggal itu harus diusahakan terus-menerus. Kalau bineka, dia sudah ada. Dan mengusahakan terus-menerus membutuhkan komitmen. Karena itulah kami ke depan, saya, Gus Imin, membawa komitmen yang sama.
bahwa kami akan terus merawat suasana tenun kebangsaan ini, bukan hanya di wilayah Jakarta, tapi semoga bisa kita kerjakan di seluruh wilayah Indonesia. Cuman ini bukan kampanye, jadi kami nggak bisa nyebut, Bu. Tapi yang sampaikan, komitmen ini ada. Dan dengan itulah kami percaya bahwa suasana persatuan di Indonesia akan bisa kita jaga. Di luar sana ada yang menyampaikan berbagai kabar yang terputar balikan. Saya sendiri tidak pernah menghabiskan waktu untuk menanggapi. Kenapa? Bapak sekalian, saya mempercayai pernyataan tidak bisa dibalas dengan pernyataan. Pernyataan harus dibalas dengan kenyataan. Karena itu jauh lebih kuat daripada pernyataan. Dan ini adalah satu usaha bagi kita semua untuk bersama-sama menunjukkan bagaimana suasana persatuan, keteduhan bisa kita sambungkan sama-sama. Yang terakhir, Bapak sekalian, kita sudah menjadi Indonesia. Dan kalau boleh kami sampaikan, menjadi Indonesia itu bukan sekedar bersatu. Menjadi Indonesia itu bersenyawa. Bukan sekedar bersatu. Kalau sekedar bercampur, dia masih menjadi unsur-unsur pembentuk. Tapi kalau bersenyawa, dia sudah menjadi satu. Saya beri ilustrasi hidrogen dan oksigen bersenyawa menjadi air. Apakah air oksigen? Bukan. Air ya air. Apakah air hidrogen? Bukan. Tapi apakah dalam air ada hidrogen? Ya. Apakah dalam air ada oksigen? Ya. Indonesia adalah persenyawaan dari begitu banyak unsur membentuk sebuah unsur baru yang bernama bangsa Indonesia yang di dalamnya semua unsur terwakili. Ini adalah kehebatan kita. Boleh tepuk tangan buat kita semua yang berada di sini. Karena itulah kehebatan kita. Kalau seperti makanan, Indonesia ini bukan seperti nasi goreng, bukan seperti mie Jakarta, tapi seperti kolak, seperti gado-gado. Kenapa? Bapak Ibu, nasi goreng itu isi nasi goreng apa Bapak Ibu sekalian? Ada nasinya, ada telurnya, betul ya? Kemudian ada nasi, yang tadi nasi digoreng, lalu ada bawangnya, ada macam-macam di situ. Tapi yang disebut cuma satu, nasinya. Yang lain nggak kesebut. Betul tidak? Ya. Bapak Ibu sekalian, coba sebut mie Jakarta. Dalam mie Jakarta ada apa di situ? Ada mie-nya, ada pangsitnya, ada baksonya. Betul tidak? Kenapa yang disebut hanya mie saja? Yang lain tidak disebut. Tapi kalau sebut kolak, tidak ada satu unsur yang dominan dalam penyebutan namanya. Sebut gado-gado, tidak ada yang dominan di situ. Padahal gado-gado itu segala macam ada di situ. Tapi tidak ada yang disebut satu yang dominan. Itulah Indonesia juga. Tidak disebut satu yang dominan, tapi satu nama yang bisa mewakili seluruh unsur yang ada di kita. Sebuah persenyawaan luar biasa. Nah, ini sebuah keberkahan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan sudah saatnya komitmen itu kita perkuat terus-menerus. Bahwa kita berkomitmen untuk menjaga. Supaya persatuan, persaudaraan terus makin kuat. Dan persenyawaan yang terbentuk tidak pernah menjadi persenyawaan yang retak. Tapi justru harus diperkuat. Bapak Ibu sekalian kami hormati, izinkan kami mengakhiri dengan menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang telah menyelenggarakan. Beri tepuk tangan untuk penyelenggara kegiatan ini. Dan ucapan selamat kepada semua yang merayakan. Semoga Natal tahun hari ini memberikan
suasana ketenangan, keteduhan, kebahagiaan, dan suasana persaudaraan yang makin kuat. Dan semoga tahun baru yang kita songsong menjadi tahun baru yang membawa kita kepada perubahan yang lebih baik untuk semuanya. Demikian sambutan dari kami, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Selamat malam, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.